Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 17, ayat 22, sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku, dan bagimu juga. Dengan judul, Tidak Menjadi Batu Sandungan. Siapapun yang mengakui dirinya sebagai orang Kristen, harus menunjukkan sikap yang dapat menjadi contoh, dan teladan yang baik bagi semua orang, dalam segala bidang kehidupan. Dalam pembacaan kita hari ini, Yesus menunjukkan sikapnya yang menaati kehendak Bapa, serta menaati peraturan hukum agamawi. Para murid sangat sedih ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya akan penderitaan, kematian, dan juga kebangkitannya kelak. Ia akan mengalami kematian oleh tangan manusia, demi melakukan kehendak Allah Bapa. Ketika berada di Kapernaum, pemungut bea bait Allah menanyakan tentang bea yang seharusnya dibayarkan setiap tahun oleh orang-orang Yahudi. Lihat, dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 11-16 bedakan, dengan Nehemia pasal 10 ayat 32. Peraturan seperti itu diteruskan oleh umat Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yesus adalah pemilik bait Allah, dan seharusnya ia tidak perlu membayar pajak. Namun, supaya tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus pun membayar pajak itu dengan cara yang ajaib. Ayat 26. Apa yang Yesus lakukan, menunjukkan ketaatannya terhadap otoritas. Pertama, otoritas Allah. Yesus dengan taat menyerahkan dirinya, mati di tangan orang berdosa. Kedua, otoritas dunia. Yesus tetap taat membayar bea. Ketika ia hadir ke dalam dunia, maka ia juga berada di bawah hukum yang ada di dalam dunia, dalam hal ini peraturan agama Yahudi. Yesus mengajarkan bagaimana bersikap taat, agar tidak menjadi batu sandungan, demi kebaikan semua orang. Hidup kita selalu berada di bawah otoritas, baik di bawah otoritas Allah, manusia, peraturan agama, undang-undang negara, maupun otoritas lainnya. Yesus memberikan keteladanan bagi kita, tentang bagaimana menaati peraturan yang ada, sekalipun Yesus sendiri jauh lebih tinggi dari semua hukum agama, dan peraturan manusia, sebab Dia adalah Allah.
Marilah kita menjadi saksi Kristus, dengan menjadi pribadi yang taat, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi teladan dan mencerminkan Kristus di dalam kita. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini, dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri, dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa, setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu, atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap, dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini, ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat, bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton, kiranya Tuhan Yesus selalu menjagamu dan memberkatimu. Sampai ketemu di video selanjutnya.